Halo teman-teman semua, kembali lagi di Pradi Talk. Nah, di series Pradi Talk kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dia adalah seorang beauty content creator sekaligus mahasiswa di Universitas Pradita. Kepo kan siapa narasumber kita hari ini? Langsung aja deh kita kenalan. Halo. Hai. Boleh dong kamu kenalan siapa nama kamu jadi jurusan apa dan dari angkatan apa? Hai, nama aku Felisa Aurelia. Aku sendiri dari Angkatan Bisnis Manajemen dan sekarang aku di semester 2. Semester 2 dari Business Management. Iya. Oke. Nah, Feli, kamu kan tadi aku udah kenalin bahwa kamu tuh adalah seorang beauty content creator ya. Nah, aku mau tahu dong cerita di balik itu gimana sih awalnya? Apakah kamu langsung menjadi beauty content creator atau dulu sempat bikin konten yang lain dulu nih? Kalau aku sendiri dulu aku sempat bikin konten yang lain dulu sih. Aku nggak langsung jerumus ke dalam beauty content ya. Pertama-tama ya namanya pas COVID kita pasti iseng-iseng bikin video lah ya. Mungkin video vlog atau gimana. Jadi pas awal tuh aku lebih fokus di video dengan lip sync juga vlog yang nggak jelas gitu. Tapi pas udah mulai agak ngetop dikit gitu ya, aku mulai buat video beauty content karena komentar-komentar TikTok gitu. Oke, jadi awalnya kamu nggak langsung menjadi konten beauty, cuma kamu dulu sempat bikin konten lip sync, sampai akhirnya banyak yang komen bahwa kayaknya kamu kayak kalau bikin konten make up, konten beauty itu cocok gitu ya. Iya. Oke, nah aku mau tahu nih, berarti kamu kalau udah dapat komenan seperti itu waktu awal kamu dapat inspirasinya tuh dari mana deh? Pasti dari awal tuh kita dapat inspirasi dari komentar ya, kayak orang-orang minta kayak kak boleh nggak makeup tutorial untuk ke sekolah gitu ya rata-rata, atau enggak suruh kita recreate makeup yang cocok untuk sehari-hari ke acara gitu. Oke. Berarti kamu emang berdasarkan by comment aja gitu ya? Tapi kadang aku juga nge-scroll TikTok kok. Oh gitu. Iya, sama Pinterest, kayak apalagi tren-tren Cina yang kayak aplikasi Red Note mereka gitu banyak. Oh I see. Jadi kamu nyari inspirasinya itu nggak berdasarkan komen, cuman Iya. dari kamu scrolling TikTok juga gitu ya? Nah kamu kalau nyari Instagram, Nah kamu kalau lagi nyari inspirasi gitu, kamu biasanya di TikTok kan tadi kan, sama di aplikasi Red Note tadi ya? Iya. Nah itu kamu biasanya nge-scrollingnya tuh berapa lama deh? Sampai pagi nggak sih? Iya, bisa sampai pagi. Terus pas sampai pagi tuh kita kan kalau misalnya udah mood banget buat konten kan, langsung buat aja gitu di jam itu. Jadi misalnya nih, kamu jam 3 pagi dapat konten, wah ini kayak bagus nih. Terus kamu lagi ada moodnya gitu, di jam itu juga kamu bakal bikin konten ya? Langsung bikin. Oke. Jadi kamu benar-benar totalitas banget karena kalau kamu nunggu-nunggu takutnya moodnya hilang gitu ya. Oke, nah aku mau tahu nih kalau gitu pernah nggak sih lagi ada mood bukan buat bikin konten, terus pas lagi ada moodnya udah selesai videonya ternyata ada adegan fail atau kayak videonya kayak aduh kayak kurang bagus deh. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Pasti ada. Kayak selama buat video itu ya, pas itu aku masih inget banget aku lagi buat video makeup tutorial tuh. Terus itu udah selesai, makeupnya udah bagus banget, on point banget, tapi ternyata videonya hilang pas mau diedit. Terus kalau kayak gitu biasanya kamu ngulang lagi atau ya udah moodnya hilang gitu? Ngulang lagi. Ya ampun, berarti hapus makeup lagi gitu. Iya. Tapi pernah nggak kamu udah gagal satu kali, kau bikin lagi gagal lagi pernah nggak? Enggak sih. Oh nggak pernah ya, nggak pernah ya. Oke. Jadi bener-bener itu emang nyebelin banget sih, kita udah bikin konten, udah make up bagus banget, udah seniat itu, pas hasilnya ternyata hilang videonya. Aduh, kacau. Oke. Kamu kan tadi sebagai seorang beauty content creator itu sekarang sudah menjadi salah satu sumber keuangan kamu nggak sih? Kayak menghasilkan uang dari beauty content creator nggak sih? Hasilin. Menghasilkan duit? Oh kalau kayak gitu aku masih belum tahu nih ya kalau sebagai seorang beauty content creator itu dapat penghasilannya tuh dari mana deh? Kalau misalnya jadi beauty content creator tuh pasti yang utama pasti orang-orang pada taunya itu dari endorsement ya. Misalnya brand reach out terus minta kerjasama untuk beberapa video gitu ya. Tapi dari situ kan kita juga bisa kasih mereka honest review. Bukan berarti karena di endorse kita malah reviewnya abal-abal aja. Yang penting dapat duit gitu. Oh gitu. Jadi emang mostly pasti dari brand yang reach out ke kamu, terus buat minta di review gitu ya. Oh, oke. Tapi kalau gitu nominalnya besar atau kecil gitu? Itu tergantung akun kita sendiri ya kalau ngomong. Oh. Jadi kalau misalnya kita lagi mungkin akun kita stabil, mungkin red cardnya bisa stabil juga ya. Oh, jadi emang fee-nya itu berdasarkan engagement rate ya kalau aku tahu itu ya, betul. Sama branding kalian sendiri. Oh, I see. Oke. Nah, kalau kamu tuh nge-branding di beauty content creator sebagai apa nih? Aku sih lebih ke branding yang
to the point aja sih. To the point-nya maksudnya? Yang penting aku bikin videonya langsung ke intinya, nggak yang tele-tele atau nggak yang banyak part 1, part 2, part 3. Aku pengen buat satu video yang lengkap, jelas, langsung orang bisa save, udah gitu aja. Oh gitu, jadi emang satu video selesai gitu ya. Oh, jadi misalnya kamu lagi bikin make up buat anak sekolah, anak SMA, itu dalam satu video aja gitu ya. Oh gitu, oke. Nah, aku pengen tahu deh, kamu kan tadi sebagai seorang mahasiswa juga ya. Ya kan, artinya kamu harus ada waktu buat kuliah, belajar, ngerjain tugas. Sedangkan kamu juga harus bikin konten, gitu kan ya. Nah, aku pengen tahu nih, gimana sih caranya kamu tuh ngebagi waktu kuliah, ngerjain tugas, dengan kamu juga harus membikin konten. Aku pengen tahu tuh gimana caranya. Kalau sekarang, so far ini belum ada keteteran sama sekali dari kuliah sama konten ya. Karena kalau aku sendiri pribadi buat konten tuh di weekend. Dan kalau bisa editingnya juga di weekend. Langsung selesai aja di weekend semua video yang memang harus diselesaikan gitu dalam tenggat tersebut. Jadi kalau kuliah itu masih aman gitu. Oke, jadi kamu manage waktunya ngerjain video tuh di awal langsung buat seminggu gitu ya? Iya. Oh, oke. Tapi pernah gak sih kamu tuh lagi keasikan ngedit, kamu sampai kelupaan kalau kamu tuh banyak tugas gitu? Kayaknya sejauh ini belum sih. Oh belum ya? Belum. Keren, berarti emang manajemen waktunya keren sih kalau kayak gini. Kalau aku jujur sering. Tapi kalau aku lebih ke scrolling TikTok sih. Scrolling TikTok lupa kalau ada tugas gitu. Nah, aku mau tahu nih, kamu kan tadi juga artinya kamu dari kapan sih kamu tuh udah menjadi seorang beauty content creator? Mungkin 2021. 2021, artinya masih waktu SMA ya? Oke. Nah, aku mau tahu deh reaksi guru-guru kamu itu waktu SMA ketika tahu kalau kamu tuh adalah seorang beauty content creator. Kalau reaksi guru-guru aku ya sendiri itu positif banget sih. Positif banget. Jadi kayak kalau misalnya ke sekolah itu pasti kayak hari ini Feli bikin konten apa? Hari ini mau konten apa lagi? Gak konten di sekolah gitu-gitu. Kayak guru kami itu sangat suportif sih, kayak murid-muridnya juga suportif banget pas tahu. Oke, jadi emang gurunya juga tahu, jadi positif, reaksinya positif, suportif juga. Tapi pernah nggak sih kayak ada satu momen teman-teman kamu, mungkin teman dekat kamu atau guru-guru di sekolah itu kayak ngerasa kayak kamu kayak keasikan konten, tapi tugas-tugasnya nggak selesai gitu, pernah nggak sih? Jujur sih nggak pernah. Nggak pernah ya, Wede. Berarti emang tadi udah dibilang juga kan manajemen waktunya bagus, ngerjain kontennya itu serentak buat seminggu gitu ya. Oke. Nah, kan aku tadi tanya soal apakah ada komentar buruk. Aku mau nanya sekarang, kamu pernah nggak sih insecure sama teman-teman kamu karena mungkin udah tahu kalau kamu tuh beauty content creator, atau insecure dari make upnya kurang bagus dibandingkan content creator yang lain tuh pernah nggak? Mungkin kalau yang tadi hate comment gitu-gitu sama insecure gitu pasti pernah ya. Karena namanya kita juga pas jadi pemula tuh pasti ngerasa kayak aduh, kita kayak ketinggalan nih gitu daripada konten kreator lain yang masih memulai, tapi rasanya kayak mereka udah lebih di atas gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau pikirannya kayak gitu terus tentu pasti stuck di situ terus ya. Yes, betul. Iya. Setuju. Jadi kalau tentang hate comment juga itu awal-awal pasti sakit hati tengok komentar yang jahat, padahal kayak seharusnya tidak mencerminkan aku begitu. Tapi kalau dipikir lagi setelah kayak mungkin ngomong sama mama, ngomong sama papa gitu kan, sebenarnya tuh lebih ke kayak ya udah mereka nggak tahu aku secara real life, buat apa aku peduliin mereka. Lagi pula yang mereka ngomong tuh bukan cerminin apa sifat aku yang di aslinya gitu. Betul, jadi bagus ya, artinya kamu nggak pernah insecure about hate comments atau komentar-komentar itu, tapi tetap ada rasa kayak aduh sedih gitu ya, cuman nggak terlalu menghiraukan dari komentar itu ya. Sip, keren banget, salut. Kamu tadi kan bisa ngebagi waktunya antara kuliah, bikin konten gitu ya. Nah, aku mau tahu nih, pasti kan kita ada rasa mager gitu ya, kayak ngerasa lagi pengen liburan di weekend mungkin, ada kuliah, ada tugas kuliah, tapi juga ada tugas bikin konten. Pernah nggak sih kamu tuh mager? Nah, aku pengen tahu gimana caranya kamu ngatasin mager itu. Mager pasti pernah, itu tidak akan terhindar dari mager. Tapi justru karena kita mager itu makin numpuk ya. Jadi kayak deadline kita tuh makin banyak, terus jadinya kayak video yang kita ngontenin jadi makin banyak. Jadi kayak pas kita udah lakuin tuh sebenarnya mager kita tuh hilang. Kayak rasanya ya udahlah langsung selesaiin aja ini gitu. Oke, jadi mager justru cara ngilangin magernya kerjain aja ya, gitu kerjain ya. Aja dulu. Oh, nanti ada tiba-tiba ada moodnya gitu ya. Oke. Nah, berarti menurut kamu tuh
Yang paling penting mager tuh kayak ya udahlah, kalau kita mager-mageran, Mm-mm. tugas makin numpuk, konten makin numpuk, akhirnya nggak jalan gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya nih, Feli, aku mau nanya nih buat kamu ya, buat anak-anak muda sekarang yang mau bikin konten ya. Penting gak sih personal branding? Itu penting sih. Untuk mungkin bagi kalian yang masih sepelein personal branding, sebenarnya tuh itu gimana cara kalian bangun akun kalian sendiri sih. Kalau kalian punya personal branding kan jadinya netizen mungkin ya, jadi lebih tahu kayak oh kalau aku mau nyari akun yang begini aku nyari dia aja gitu. Ya. Jadi brand-brand juga pasti lebih peduli sama personal branding kalian. Jadi mereka bakal nyesuaiin sama personal branding kalian, cara kalian nge-branding gitu loh. Oke, itu penting banget sih. Ini penting banget karena kalau bahasa gampangnya tuh personal branding jadi kayak kamu tuh sebenarnya jual apa, kamu tuh Iya. sebagai apa gitu ya. Jadi orang tuh tahu. Kira-kira lagi butuh A tuh datangnya ke siapa gitu. Mm-mm. Oke, I see. Oke. Berarti penting ya teman-teman semua, bagi anak muda sama teman-teman yang nonton, personal branding itu penting banget. Nah, terakhir nih Feli, aku mau nanya, pasti kan teman-teman semua di sini ada yang pengen mulai menjadi seorang content creator ya. Karena sekarang juga content creator bisa dibilang adalah kayaknya semua orang tuh pengen banget jadi content creator gitu ya. Nah, aku mau kamu kasih kata-kata semangat atau mungkin kalau ada atau pesan yang kamu mau sampaikan, boleh banget dong Feli. Jadi untuk teman-teman yang masih mungkin belum pede mau mulai atau takut mau mulai, takut di-judge ya kalau lebih tepatnya. Sebenarnya kalian nggak perlu ulang. Ulang. Kalian nggak perlu peduliin kata-kata orang, lebih kayak lingkungan kalian. Kalaupun lingkungan kalian dikelilingi sama orang yang tidak suportif, kalian nggak perlu pedulin itu gitu loh. Karena mungkin dari situ mungkin juga kalian bisa nyari kayak oh ternyata memang aku suka di jalan ini. Dan kalau kalian belum coba, kalian belum tahu apa rasanya yang kalian jalani nanti ke depannya. Orang-orang kan juga nggak tahu ya passion kalian apa. Yang kalian jalani kan hidup kalian sendiri. Jadi nggak usah begitu takut memulai. Semua orang pasti mulai dari nol, nggak ada yang langsung dari sempurna gitu. Betul. Jadi intinya adalah mulai aja dulu. Betul kan Nah, Feli ya? mulai aja dulu. Asik. Oke, that's it Feli. Itu aja. Terima kasih banyak Feli udah mau diundang ke Pradi Talk. Teman-teman semua, terima kasih. Sampai sini saja. Sampai jumpa di seri Pradi Talk selanjutnya. Dadah.